Biodata, sejarah singkat dan tempat makam Wali Songo. Selayaknya umat Muslim Indonesia mesti banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan telah diutusnya Wali Songo di negeri kita, sehingga hari ini negeri kita dijadikan negeri yang penduduknya mayoritas memeluk Islam. Barangkali pada suatu ketika saudara-saudaraku ingin ziarah kubur untuk mengetahui sekaligus mendoakan Wali Songo, berikut ini biodata, sejarah singkat dan tempat pemakamannya yang dapat diinformasikan. Semoga bermanfaat. Penamaan Wali Songo sering kali dilekatkan dengan wilayah dakwahnya, sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengenal nama asli dari masing-masing wali itu. Berikut adalah 9 tokoh Wali Songo, nama asli, strategi, dan wilayah penyebaran dakwahnya, sebagaimana dituliskan Agus Sunyoto di buku Atlas Wali Songo, 2016, yang dikomparasikan dengan referensi lain. 1. Sunan Gresik. Nama asli, Maulana Malik Ibrahim. Asal, Arab, keturunan ke-22 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafat, 1419 Masehi. Makam, Desa Gapuro Wetan, Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai orang pertama yang menyebarkan Islam di Jawa. Ia pertama kali datang ke desa Sembolo, sekarang desa Laren di Kecamatan Manyar, 9 km utara kota Gresik. Strategi dakwahnya dimulai dari perdagangan, yang dilanjutkan dengan pendekatan politik. Sunan Gresik kemudian menjalin hubungan dengan penguasa saat itu. Sunan Gresik juga mendirikan pesantren dan masjid untuk menyebarkan Islam. 2. Sunan Ampel. Nama asli, Raden Rahmat. Asal, Champa, Vietnam. Lahir, 1401 Masehi. Wafat, 1481 Masehi. Makam, sebelah barat Masjid Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Beliau yang mengenalkan istilah molimo, moh main, tidak mau judi, moh ngombe, tidak mau minum, mabuk, moh maling, tidak mau mencuri, moh madat, tidak mau narkoba, moh madon, tidak mau berzina. Wilayah dakwah Sunan Ampel berada di sekitar Surabaya. Ia juga memiliki pesantren Ampel Denta yang terletak di daerah Denta, Surabaya. Strategi dakwahnya yang terkenal adalah dengan mendidik para dai atau juru dakwah. Kemudian, ia menikahkan banyak juru dakwah dengan putra-putri penguasa bawahan Majapahit. 3. Sunan Kudus. Nama asli, Jafar Sodik. Ayahnya adalah Usman Haji bin Ali Murtada, saudara kandung Sunan Ampel. Lahir pada tahun 1400, wafat 1550 Masehi. Makam, Kudus, Jawa Tengah. Beliau pernah menjabat sebagai Panglima Perang Kerajaan Demak. Wilayah dakwahnya adalah di Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus terkenal tegas dalam menegakkan ajaran syariat Islam. Di masanya, ia dikenal sebagai eksekutor Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar. Strategi dakwah yang digunakan Sunan Kudus untuk menyebarkan Islam adalah dengan mendekati masyarakat melalui kebutuhan mereka. Ia mengajarkan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, membuat keris pusaka, dan lain sebagainya. 4. Sunan Giri. Sunan Giri memiliki beberapa nama, yakni Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin dan Jaka Samudra. Ia lahir di Blambangan tahun 1442 dan wafat pada 1506 Masehi. Dimakamkan di Desa Giri, Kebomas Gresik, Jawa Timur.
Beliau adalah pencipta mainan cublak-cublak suweng. Orang tuanya adalah Syaikh Maulana Ishak bersama Dewi Sekardadu, putri Menak Sembuyu yang merupakan seorang penguasa wilayah Blambangan di ujung kerajaan Majapahit. Sunan Giri adalah salah seorang ulama Wali Songo, majelis penyebar dakwah Islam pertama di Jawa dalam sejarah Indonesia atau Nusantara, pada abad ke-14 Masehi seiring munculnya Kesultanan Demak dan menjelang runtuhnya Kerajaan Majapahit. Sunan Giri dikenal sebagai raja sekaligus guru suci. Ia berperan penting dalam pengembangan dakwah di Nusantara. Strategi dakwahnya yang terkenal adalah dengan memanfaatkan kekuasaan, perniagaan, dan pendidikan. Dengan cara dakwah tersebut, pengaruh Sunan Giri mencapai Pulau Kalimantan, di antaranya wilayah Banjar, Martapura, Pasir, Kutai, hingga Nusa Tenggara dan Maluku. 5. Sunan Gunung Jati. Nama asli, Syarif Hidayatullah. Lahir, 1448 Masehi. Wafat, 1569 Masehi. Syarif Hidayatullah adalah putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam yang menikah dengan Nyi Mas Rara Santang putri dari Jayadewata yang bergelar Sri Baduga Maharaja yang setelah menikah dengan Syarif Abdullah bergelar Syarifah Mudaim. Ayah Syarif Hidayatullah adalah seorang penguasa Mesir, putra dari Ali Nurul Alim bin Jamaluddin Akbar al-Husaini, seorang keturunan dari Sayyid Abdul Malik Asmat Khan dan Alwi Ammul Faqih. Makam Gunung Sembung, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Strategi dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati adalah dengan menguatkan kedudukan politik. Ia menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak untuk memudahkan dakwahnya. 6. Sunan Kalijaga. Nama asli, Raden Said, lahir, 1450 Masehi. Makam, Desa Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Beliau adalah pencipta lagu Ilir-Ilir dan Gundul Pacul, juga terkenal dengan media dakwah wayang dan suluk. Ayahnya adalah Tumenggung Wilatikta Bupati Tuban. Sunan Kalijaga adalah salah satu ulama Wali Songo yang dikenal paling luas pengaruh dan cakupan dakwahnya di tanah Jawa. Sejarah hidup Sunan Kalijaga tidak semulus yang dibayangkan. Sebelum menjadi pendakwah, ia adalah bromocorah alias penjahat. Riwayat kehidupan Sunan Kalijaga melintas batas era kerajaan di Jawa yang silih berganti. Ia menyaksikan perubahan sejak masa akhir kerajaan Majapahit, lalu Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, hingga awal Kesultanan Mataram Islam. Dakwah Raden Said dimulai di Cirebon, Jawa Barat, di Desa Kalijaga, untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Karena basis dakwahnya di Desa Kalijaga, Raden Said kemudian dikenal dengan julukan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga berdakwah dengan pendekatan seni dan budaya. Ia amat mahir mendalang dan menggelar pertunjukan wayang. Sebagai dalang, ia dikenal dengan julukan Ki Dalang Sidabrangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, atau Ki Unehan. Berbeda dengan pertunjukan wayang lainnya, Sunan Kalijaga tidak mematok tarif bagi yang ingin menyaksikan pertunjukan beliau, melainkan cukup dengan menyebut kalimosodo atau 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuknya. Dengan begitu, orang-orang yang menyaksikan pertunjukan wayang Sunan Kalijaga sudah masuk Islam. Berkat kelihayan Sunan Kalijaga berbaur, lambat laun masyarakat setempat mengenal Islam pelan-pelan dan mulai menjalankan syariat Islam. 7. Sunan Muria. Nama asli, Raden Umar Said,
Makam, Gunung Muria, Desa Celo, Kudus, Jawa Tengah. Beliau merupakan salah satu keturunan Sunan Kalijaga yang dikenal dekat dengan rakyat jelata. Sebagai putra Sunan Kalijaga, Sunan Muria mewarisi darah seni ayahnya. Ia lahir pada tahun 1450. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Muria melestarikan seni gamelan dan boneka sebagai sarana dakwah. Dia menciptakan beberapa lagu dan tembang untuk mempraktekkan ajaran Islam. 8. Sunan Bonang. Nama asli, Raden Makdum Ibrahim, asal Rembang. Lahir 1465 Masehi dan wafat 1525 Masehi. Makam, Tuban, Jawa Timur. Beliau merupakan pengarang tembang Tombo Ati. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Nama Sunan Bonang berasal dari salah satu nama desa di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yaitu Desa Bonang. Sunan Bonang dikenal amat pandai dengan ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan lain sebagainya. Wilayah dakwahnya adalah daerah Kediri. Di sana, ia mengajarkan Islam melalui wayang, tembang, dan sastra sufistik. Karya sastra terkenal yang digubah Sunan Bonang adalah Suluk Wujil. 9. Sunan Derajat. Nama asli, Raden Kasim atau Syarifuddin. Lahir 1470 Masehi. Wafat 1522 Masehi. Makam, Desa Derajat, Lamongan, Jawa Timur. Beliau merupakan pencipta tembang Macapat Pangkur. Sunan Derajat merupakan putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Wilayah dakwahnya berada di Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Strategi dakwahnya terkenal dengan pendidikan akhlak kepada masyarakat. Di Paciran, Sunan Derajat mendidik masyarakat untuk memperhatikan kaum fakir miskin. Ia menjunjung tinggi kesejahteraan umat. Selain itu, Sunan Derajat juga dikenal dengan pengajaran teknik membuat rumah dan tandu. Demikian biodata, sejarah singkat dan tempat makam Wali Songo yang dapat disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.